Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafsatur Rahman NIM 136 dan saya Hairunisa Hansa NIM 135. Kami dari PAI 1D Universitas Sains Al-Quran. Sini kami akan menjelaskan tentang profesionalitas dalam pendidikan Islam. Profesionalitas dalam pendidikan Islam. Yang pertama, kriteria atau ciri-ciri profesionalisme. Pekerjaan dianggap sebagai sebuah profesi apabila memiliki ciri-ciri atau kriteria keprofesian. Menurut para ahli, ada beberapa kriteria atau ciri-ciri profesi. Antara lain adalah A. Menurut Muhammad Nurdin, ia mengemukakan 7 ciri sebagai syarat profesi, yaitu yang pertama, memiliki spesialisasi ilmu dengan latar belakang teori yang baku. Kedua, memiliki kode etik dalam menjalankan profesi. Yang ketiga, memiliki organisasi profesi. Yang keempat, diakui oleh masyarakat. Yang kelima, sebagai panggilan hidup. Yang keenam, harus dilengkapi percakapan diagnostik. Yang ketujuh, memiliki klien. B. Menurut Soecipto dan Raffles Kosasih, ia menyebut ciri-ciri profesi sebagai berikut. Yang pertama, jabatan yang memiliki fungsi dan signifikasi sosial yang menentukan. Yang kedua, jabatan yang menuntut keterampilan atau keahlian tertentu. Yang ketiga, jabatan itu didapat melalui pemecahan masalah dengan menggunakan teori dan metode ilmiah. Yang keempat, jabatan diperoleh dengan disiplin ilmu, bukan sekedar mendapat. Yang kelima, jabatan itu diperoleh melalui pendidikan tingkat perguruan tinggi dengan waktu yang cukup lama. Yang keenam, proses pendidikan merupakan aplikasi dan sosialisasi nilai-nilai profesional itu sendiri. Yang ketujuh, dalam memberikan layanan kepada masyarakat, berpegang teguh pada kode etik. Ke-8, setiap anggota profesi mempunyai kebebasan dalam memberikan judgement terhadap permasalahan profesi yang dihadapinya. Yang ke-9, dapat dalam praktek melayani masyarakat. Anggota profesi otonom dan bebas dari campur tangan yang luar. 10. Jabatan mempunyai prestis yang tinggi dalam masyarakat, oleh karenanya memperoleh imbalan yang tinggi pula. Nilai-nilai Islam yang mendasari profesionalitas. 1. Dalam Al-Quran, keempat sifat tersebut dapat ditemukan dalam berbagai surat sebagaimana berikut. A. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Quran Surat At-Taubah ayat 119. Dan juga dalam hadis Nabi yang berbunyi, hendaklah kalian jujur atau benar karena kejujuran mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan ke dalam syurga. Seseorang yang selalu berusaha untuk jujur akan dicatat oleh Allah sebagaimana orang jujur. Dan jauhlah kamu orang yang berdusta, karena dusta itu akan mengantarkan kepada kejahatan, dan kejahatan akan mengantarkan ke dalam neraka. Seseorang yang berdusta akan dicatat oleh Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Al-Bukhari. B. Amanah atau bertanggung jawab. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 8. C. Fatonah atau kreatif dan kompeten. Berkata Yusuf, jadikanlah aku bendaharawan negara. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan. Quran Surat Yusuf ayat 55. D. Tabligh atau menyampaikan. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. 2. Disiplin waktu dan menghargai waktu.
Di dalam Al-Quran, disiplin dan menghargai waktu adalah perintah yang banyak disebutkan. Bahkan Allah banyak bersumpah dengan atas nama waktu ini dalam berbagai surat. Ada banyak ayat yang diawali dengan sumpah kepada waktu ini, seperti dalam Al-Asyr ayat 1, Asyam ayat 1, Ad-Duha ayat 1, dan sebagainya. Begitu juga menempati janji. Allah secara tegas memerintahkan untuk tidak berkhianat dan menempati janji. Disiplin dan menempati janji adalah bagian integral yang tidak bisa dipisahkan dari profesionalitas. Tanpa disiplin, maka tidak akan ada profesionalitas. 3. Husnudon atau berpikir positif. Husnudon atau berpikir positif merupakan sikap yang diharapkan dan harus dimiliki oleh setiap anggota lembaga untuk mewujudkan visi dan misi suatu lembaga. Dalam Al-Quran, perintah untuk berprasangka baik ada. 4. Bekerja keras dan tidak gampang menyerah. Bekerja keras adalah tanda seorang profesional. Ia tidak gampang menyerah terhadap apa yang dihadapinya. Ia melakukannya dengan sungguh-sungguh tanpa mengenal rasa lelah hingga mencapai target yang sudah ditentukan. 5. Husnudon. Husnudon adalah sikap berpikir positif terhadap apa yang diperbuat oleh orang lain, yang diharapkan dan harus dimiliki oleh setiap anggota lembaga untuk mewujudkan visi dan misi suatu lembaga. Lawan dari sifat ini adalah su'udon atau berburuk sangka, yaitu menyangka orang lain melakukan hal-hal buruk tanpa adanya bukti yang benar. Kompetensi guru profesional. Berikut beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh guru profesional, antara lain: A. Kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Menurut Sudarwan Dhanim, kompetensi pedagogik ini terdiri atas 5 subkompetensi, yaitu A. Pemahaman peserta didik secara mendalam, B. Merancang pembelajaran termasuk memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran, C. Melaksanakan pembelajaran, merancang dan melaksanakan, D. Evaluasi pembelajaran, dan E. Mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensinya. Kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Menurut Sudarman Dhanim, kompetensi kepribadian terdiri dari 5 subkompetensi, yaitu kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, dan berakhlak mulia. C. Kompetensi profesional. Kompetensi profesional adalah kemampuan menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang memungkinkannya pembimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. D. Kompetensi sosial. Kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik sebagaimana dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama peserta didik, tenaga peserta didik, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Kesimpulan dari pemaparan materi yang sudah dijelaskan, yang pertama, pekerjaan dianggap sebagai sebuah profesi apabila memiliki ciri-ciri atau kriteria keprofesian. Muhammad Nurdin mengungkapkan 7 ciri sebagai syarat profesi, yaitu yang pertama, memiliki spesialisasi ilmu dengan latar belakang teori yang baku. Yang kedua, memiliki kode etik dalam menjalankan profesi. Yang ketiga, memiliki organisasi profesi. Yang keempat, diakui oleh masyarakat. Yang kelima, sebagai panggilan hidup. Yang keenam, harus dilengkapi percakapan diagnostik. Yang ketujuh, mempunyai klien. Dan kesimpulan yang kedua,
Nilai yang menjadi sifat wajib bagi Rasul yaitu sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sifat wajib bagi Rasul yang meliputi sidik, amanah, fatonah, dan tabligh merupakan sifat universally yang diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan, baik berdakwah, berbisnis, dan berorganisasi. Keempat sifat ini adalah merupakan kunci sukses faktor yang mampu membawa sebuah lembaga mewujudkan visi dan misinya. Dan yang ketiga, kompetensi merupakan serangkaian kegiatan yang muatan materi, tujuan, cara, dan perlengkapan tertentu. Keterampilan merupakan bagian dari kompetensi yang lebih menekankan pada spesifikasi objek atau materi, tujuan, cara, dan perangkat kegiatannya, serta penilaian atas hasil kegiatan tersebut. Beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh guru profesional antara lain kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.